Engkau Tuhan yang maha adil dan maha kuat bagi kami pada hari ini. Bapa, Engkau pakai mulut hamba-Mu Tuhan, supaya Engkau memperkatakan segala firman-Mu pada semua umat-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa, bukan kuat gagah perkasa kami, namun Engkau memperkatakan firman-Mu melalui mulut hamba-Mu saja Tuhan, bukan pikiran maupun gagah perkasa kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya, amin. Sedikit sharing lagu tadi, saya ini nggak bisa nyanyi dong. Suara saya fals, saya cuma bisa refnya, Pak Joni yang menyelesaikan semua. Ya. Jadi waktu saya mancing, tiba-tiba saya dapat lagu. Saya bingung. Ini tiba-tiba kayak nada gitu saudara, nada dan kata-kata gitu. Terus cepat-cepat saya ke dalam. Saya panggil istri saya dapat lagu. Saya nyanyikan, saya rekam, saya bilang, saya kan ada kru yang pintar nyanyi, ayo kamu nyanyi, ini lagunya seperti ini. Saya takut lupa dong. Kemarin saya ingat, saya kasih Pak Joni yang menyelesaikan semua, ya. Jadi saya cuma memberikan ide, Pak Joni yang selesaikan semua, ya. Saya sedikit waktu saya lagi aransemen musiknya, itu hati saya kok langsung berita begitu, langsung inilah pribadiku yang berita. Waktu saya melihat contohnya, waktu melayani on time gitu ya, menyenangkan Tuhan, hidup dan menyembah Tuhan, itu membuat Roh Kudus itu menegur kita. Saya aja tadi mau nangis loh Pak dengar lagu itu, makanya saya nggak berani nyanyi tadi. Itulah semua. Dia belajar banyak, melayani, melakukan. Jadi kalimat-kalimat itu bukan dari saya, saudara. Tiba-tiba muncul gitu aja, muncul termasuk nadanya. Sampai saya takut lupa, saya rekam, saya kasih ke kru, saya kasih ke Pak Joni kemarin itu. Selanjutnya Pak Joni yang selesaikan kemarin. Nanti nyanyikan lagi aja, bukan saya ya. Yuk kita balik ke tema. Kekuatan terbesar. Apa menurut saudara sekarang? Kekuatan terbesarmu itu di mana? Pasti jawabannya bukan sesuai dengan yang tema ini. Utam, kekuatan terbesar di mana nih? Oke, Roh Kudus. Pak Joni, kekuatan terbesar di mana nih? Firman. Pak Juli, kekuatan terbesar ada di mana nih? Charles, di mana? Ya. Sebetulnya kekuatan terbesar kita itu ada di mana sih? Ada yang firman, ada yang Roh Kudus, ada Tuhan itu sendiri, Roh Kudus, ya. Ayo berandai-andai. Apa kekuatan terbesar kita? Iman. Doa. Apalagi? Rasa bersyukur. Apalagi? Ya kan? Padahal Butang sama saya sudah komunikasi kemarin loh. Waktu Musa menghadapi Firaun, apa yang dibawa? Tongkat lagi. Keluaran 4 ayat 12. Kekuatan terbesar kita ada di mana coba? Keluaran 4 ayat 12. Di mana kekuatannya? Oh iya. Ya kan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Ya kan? Penting nggak lidah ini? Kekuatan terbesar nggak? Kenapa kekuatan lidah itu sangat terbesar di kita? Kenapa lidah itu merupakan kekuatan yang sangat besar? Yakobus 3, kalau kita kemarin yang waktu ini sebenarnya khotbah ini khotbah lama saudara, cuman ini lebih versi lengkapnya ya. Yakobus 3 ayat 7. Saudara pernah mikir nggak? Pernah nggak nyoba? Satu hari saudara bisa nggak ngomong?
Bisa nggak satu hari puasa nggak ngomong? Berarti menunjukkan bahwa lidah punya kekuatan yang luar biasa. Bahwa kita pun nggak bisa menguasai, ya kan? Mana buktinya Pak? Yakobus 3 ayat 7 dan 8. Yakobus 3 ayat 7 dan 8. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Coba bayangin ayat 8 ya. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia ada sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, yang penuh racun yang mematikan. Di sini ada nggak yang sudah bisa menguasai lidah? Coba. Ada nggak yang seperti Yakobus 3 ayat 8? Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Coba, ada yang bisa menguasai nggak ini? Hah? Aku masih belajar. Hah? Loh, sekarang ini nggak apa-apa, ini kan satu anu sendiri ya. Sudah bisa Pak. Hah? Karena satu anu sendiri ya, jadi nggak apa-apa ya. Berarti kalau kalau gitu saya tanya gini, loh, yang suka bahasa roh kalau gitu gimana nih? Hah? Loh, bukankah tanda bahasa roh itu biasanya orang-orang bicara bahasa roh penuh Roh Kudus? Ayo. Sekarang saya tanya ini, kenapa Yakobus bicara begini? Tidak seorang pun ya berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Hah? Berarti yang bisa berbahasa atau gimana nih? Pertanyaannya sekarang. Berarti belum menguasai nih? Atau pura-pura berarti? Hah? Ayo nih. Yang bisa berbahasa tapi penuh ketakutan gimana nih? Coba ini. Berarti cuma ngomong-ngomong aja nih ya? Ayo. Kita ini benar-benar ya. Kita sekarang mulai belajar dari perjanjian lama ya. Mulai awal muasal Musa berani menghadapi Fir'aun. Ternyata benar bawa tongkat. Tongkat itu di luar tubuh. Ya. Tongkat itu di luar tubuh. Tapi yang Allah mau kasih duluan. Yang disertai duluan lidah. Ya. Kita ulangi lagi. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Loh, tapi Musa itu nggak berani. Coba bayangin. Kejadian 4 ayat 12. 13-nya ya Pak, kalimatnya 13. Kejadian 4 12. Nah, 13-nya. 13 dan 14 jadi satu ya. Kejadian. Keluaran 4 13 dan 13 dan 14. Jadi yang satu. Keluaran 4. Keluaran 4 ayat 13 dan 14. Keluaran 4 ayat 13 dan 14. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya." 15-nya. Saya bacakan 15-nya betul ya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya dan mengajarkan pada kamu apa yang harus kamu katakan. Coba. Lidah itu punya peranan yang begitu luar biasa. Untuk ketemu Fir'aun, nggak usah bawa tongkat dulu.
Yang pertama kali yang perlu dibawa mulut. Mulut yang dikuasai oleh Tuhan. Ya. Ingat loh, mulut yang dikuasai oleh Tuhan. Perjanjian Lama, saudara mengaminkan ya, bahwa mulut itu dikuasai oleh Tuhan. Memperkatakan perkataan yang disuruh Tuhan, ya. 2 Samuel 23 ayat 1. Hari ini belajar firman banyak hari ini kita. Saya tuh kaget begitu lihat lidah itu ya. Ternyata peranannya lidah banyak banget di firman. Bahkan hampir ngalah-ngalahin kalimat berkat. Ini saya cuplik-cuplik aja, tapi nggak mengurangi arti kok. 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. 2 Samuel 23 ayat 1 dan 2. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Stop dulu Pak. Orang Israel itu mengagungkan Raja Daud, ya. Makanya ditulis seperti ini. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Baru ayat 2-nya, ya, ayat 2-nya. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Nah, firman Tuhan ada di lidah siapa ini? Ya. Loh, baca ulang lagi. 2 Samuel 23. 2 Samuel 23. Samuel 23 ayat berapa itu? Ayo, firman-Nya di lidahnya siapa? Pasti jawabannya Daud. Samuel. Duh. Begitu tak jawab Samuel pasti jawabnya bingung. Jadi katanya Daud loh nih, silakan. Inilah perkataan Daud yang terakhir, ya kan? Makanya firman-Nya ditaruh di lidahnya Daud, walaupun ditulis di Samuel yang catat, ya kan? Jangan bingung, ya. Lidah itu. Makanya kenapa Daud itu begitu diagung-agungkan oleh bangsa Israel, ya? Karena ternyata makanya Mazmurnya Daud dimasukkan di dalam kitab Mazmur karena dianggap sebagai firman-Nya Tuhan hari ini. Ya. Betapa pentingnya lidah. Coba dicatat di Mazmur 34 ayat 14. Saudara ini ya, hidup itu kira-kira kalau nempelin orang dengan maki orang sakit mana kira-kira? Maki. Nempelin sama maki sakit mana? Maki. Hah? Maki. Nempelin hilang, Pak. Maki mustahil. Mazmur 34 ayat 14 coba. Kita mau belajar ini. Bedanya nempelin ya. Mazmur 34 ayat 14. Oh, ya 13 itu. Mazmur 34 ayat 13. Siapakah orang yang menyukai hidup? 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya. Ada begitu banyak mazmur, makanya Daud itu selalu bicara tentang lidah banyak. Saudara coba sebelah saudara, jiwitan. Coba. Kan biasa. Coba saudara dengan kalimat yang gak enak. Jangan dicoba. Jangan. Dijiwit itu sakit. Ya. Tapi nggak sampai ke dalam hati. Tapi kuasa lidah bisa sampai ke dalam hati. Misal ya, saudara jiwit itu kan lebih sakit sebenarnya. Tapi misalnya sama istri sama apa, kon welek itu masuknya, ya, masuknya sampai ke dalam hati dan akan diingat sampai kapanpun. Coba, mau nyoba jangan coba di sini, ya, jangan. Kita nggak boleh coba di sini. Makanya kenapa lidah itu begitu sangat berkuasanya dan itu harus diambil alih, ya, sangat bahaya. Kita kalau sekarang sudah mengerti bahwa lidah itu begitu bahaya, tidak ada kuasa yang sanggup. Kita sekarang ini saya tanya jawab.
Yakobus 3 ayat 8 menyatakan tidak ada yang sanggup. Sekarang siapa yang sanggup di sini? Kan gitu pertanyaannya kan? Pak Dewanto gimana Pak Dewanto? Sanggup nggak masih lidah ini? Nggak sanggup. Ada yang sanggup nggak? Nah, Butang nggak sanggup juga? Ya sanggup Pak. Nah, Aku berarti. siapa yang sanggup di sini hari ini? Kan kita sekarang cari formulanya nih. Kalau kita nggak sanggup, sekarang siapa yang sanggup? Kan harus ada caranya nih. Nah, kalau kita nggak sanggup, berarti ada salah satu oknum yang sanggup. Siapakah dia? Kan gitu kan? Mungkin Pak Tommy sanggup menguasai Pak Tommy. Hah? Mulut bisa dipakai merayu, mulut bisa dipakai memuji, mulut bisa dipakai mengutuk, ya kan? Mulut bisa dipakai apa saja. Makanya berbahagialah orang yang bisu. Berbahagia. Ya, orang bisu minimal nggak bisa berbuat dosa. Minimal, ya. Mulut itu punya kuasa yang nggak luar biasa, Bro. Saya begitu baca ini, luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Sampai di Mazmur itu, Mazmur 37, mulut orang benar mengucapkan hikmat, kemudian dengan lidah mengatakan hukum. Saya coba-coba kemarin, mulut itu berkata karena lidah atau karena mulut. Lidah saya teguk, ternyata nggak keluar kata-kata. Akhirnya keluar yaitu bahasa roh kemarin. Saya coba ya, ngomong, mulut lidahnya jangan ngomong. Coba, yang keluar apa coba? Coba. Coba. Makanya ngomong lidahnya jangan ngomong coba. Coba. Saya kemarin mikir gini. Saya nggak anti bahasa roh, enggak ya. Saya nggak anti bahasa roh itu ada, ya. Tapi saya kemarin nyoba. Kalau lidah ini nggak ada, nggak bisa ngomong saya ternyata. Coba, coba nanti. Berarti caranya belajar bahasa roh gitu. Coba. Coba. Jadi orang nggak punya lidah itu ngomongnya nggak jelas. Ya, coba jelas, bisa nggak? Nah, coba. Nggak usah malu, nggak usah malu. Nah, coba aja. Nggak bisa. Ternyata mulut itu tanpa lidah nggak bisa ngomong. Makanya terjemahan bahasa Inggris, bahasa itu speak of tongue. Bukan bahasa roh loh. Bukan bahasa roh loh. Speak of tongue. Saya cari, tidak ada. Speak of spirit nggak ada loh. Speak of tongue. Jadi saya coba-coba. Ternyata kalau nggak pakai lidah nggak bisa ngomong saya. Jadi peranan lidah sangat-sangat penting banget ya. Makanya Mazmur 66 ayat 17 jelas ini. Seru, kita berseru bisa, ya. Kita berseru bisa. Tetapi nyanyi dengan tanpa lidah nggak bisa. Nih, Mazmur 66 ayat 17. Bisa nggak orang berseru tanpa lidah? Bisa nggak? Hanya mulut toh? Bisa nggak? Orang berseru tanpa lidah bisa nggak? Coba, buktinya ini. Mazmur 66 ayat 17. Mazmur 66 ayat 17. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Oke. Ini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Bayangin gini Pak Juli. Pak Juli bisa nggak berseru? Berseru saja, memanggil saya tanpa memuji. Orang berseru itu tanpa arti, woi, bisa nggak? Tanpa lidah. Bisa nggak memuji dan memuji? Coba. Makanya orang zaman dulu hanya bisa memanggil pakai mulut, tetapi tidak tahu makna bagaimana sih menyembah Allah dalam kebenaran. Makanya Allah itu hebat ya. Dikasihlah sekarang ini kita itu lidah, dikuasailah. Siapa yang bisa menguasai lidah hari ini? Sony. Hah? Hampir. Tinggal dihilangi NNY-nya. Yang bisa menguasai lidah hari ini adalah Roh Kudus itu sendiri. Nanti kita pelan-pelan belajar nih, nanti akan sampai ke sana. Ya. Orang bisa berseru, "Hoi, hoi," ya, tanpa tahu artinya. Tapi orang tidak bisa memuji Tuhan. Harus perlu lidah untuk pujiannya. Berseru pakai mulut bisa. Tapi untuk memujinya, untuk mengeluarkan kata-katanya harus dengan lidah, ya. Lidah bisa menjadi senjata yang mematikan. Mazmur 4 ayat 4.
Makanya Daud itu hafal banget dia, ya. Dia tahu banget pentingnya lidah. Makanya catatannya Mazmur banyak banget. Kita skip aja. Mazmur 4 ayat 3. Ayat 4 kalau nggak salah di sini. 4. Mazmur 64 ayat 4. Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Apa maksud seperti ini? Yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Saudara lebih baik mukul anak daripada marahin. Kadang-kadang memang didikan itu penting. Kata-kata itu juga kita milih loh waktu didik. Coba, kata-kata yang nanam goblok, sakit nggak? Sakit. Pasanganmu aja bilang mana goblok terus. Goblok. Coba. Wus pasti. Untung saya nggak pernah mengucapkan gitu ya. Untung hanya 1-2 kali mungkin. Dan itu pasti lupa. Untung ya. Dulu. Untung ya. Coba. Saya nggak pernah. Hah? Bagus. Tirulah Pak Juli. Siapa yang suka menajamkan lidahnya seperti pedang? Coba. Sekarang ini kalimat yang telah dikeluarkan, ingat loh, kepada pasanganmu, pada orang-orang itu tidak akan pernah dilupakan. Ya. Karena apa? Itu tadi. Kata yang pahit seperti panah. Panah itu kalau sudah masuk, ditarik makin sakit. Gak akan pernah dilupakan. Siapa yang masih terngiang-ngiang kalimatnya orang-orang yang pernah memperkatakan pada kita yang enggak coba. Angkat tangannya. Gak mungkin. Gak mungkin gak ada. Gak mungkin gak ada. Saya aja kadang-kadang masih eling. Ketika saya dimarahin guru saya masih ingat. Tapi kata-kata itu memacu saya. Boleh. Saya dihina orang tapi saya itu memacu saya. Saya gak dendam tapi saya memacu. Ada. Gak mungkin saya bisa lupa. Kalau bisa lupa firmannya salah. Tidak mungkin ketika kita dimaki orang, kita dihina orang terus lali. Yang bisa gitu, tuli. Lama-lama lupa, tapi tidak akan pernah melupakan. Ya, lama-lama lupa. Pasti iki wong iki tahu ben yo aku. Wong iki tahu ben yo aku. Ya. Kemudian ya, lidah itu juga menjadikan contoh ketika kita diberkati. Coba pertama kali kalau Tuhan memberkati kita, apa tandanya? Dicatat juga, Mazmur juga yang catat. Mazmur 126 ayat 1. Orang yang diberkati, tanda pertama kali apa coba? Sama. Mazmur 126 ayat 1. Nah, ini ya kondisi orang diberkati ini. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Oke. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Sion itu porak-poranda. Keadaannya dipulihkan seperti orang bermimpi. Apa tandanya? Ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, Ya, dan tertawa. lidah kita dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Makanya orang yang diberkati, tanda pertama pasti apa? Sukacita, tertawa dan memuji-muji. Ya kan? Tanda orang diberkati, nggak mungkin orang diberkati. Jangan kok diberkati, rek. Kan nggak mungkin kan? Ada nggak orang diberkati ngomong gitu? Coba jangan ada nggak padahal? Padahal itu diberkati, kok diberkati? Kan nggak mungkin. Pasti tertawa dan puji syukur kan ya? Firman itu loh, ini loh. Saya ikuti ternyata firmannya beneran, ya, mengikuti terus. Ini sekarang mulai masuk intinya, ya. Lidah itu peranannya ada, saya catat di sini ada 4 di sini ya. 4 aja saya catat karena banyak peranannya. Ada 4 peranan lidah, ya. 1, memperkatakan kebenaran. Lidah itu kalau sudah diambil alih sama Roh Kudus, apa yang terjadi? Orang itu kalau hidupnya sudah diambil alih Roh Kudus, yang pertama, lidahnya, mulutnya, melalui mulut memperkatakan kebenaran. Amsal 8 ayat 7. Kita lihat di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Amsal 8 ayat 7. Amsal 8 ayat 7.
Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan adalah kekejian bagi bibirku. Amsal 10:20. Amsal 10 ayat 20. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Oke. Nanti saudara catat semua ini ya. Nanti kita hubungkan dengan perjanjian baru, ya. Ketika orang menerima Roh Kudus, apa pertama kali yang diucapkannya? Yang kedua, lidah adalah mengantar kepada kehidupan. Setelah saudara memperkatakan kebenaran, kata-kata saudara selalu kebenaran, saudara berlanjut diantar kepada kehidupan, ya. Amsal 15 ayat 4. Terus ini urut terus nih. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri pada kesukaran, ya. Hidupmu hari-hari ini, keseharian hari-hari ini tergantung pada lidah kita. Saudara sekarang bersosialita kan hari ini, tergantung lidah dan WA. Ingat loh, lidah kita itu juga sama dengan WA, sama loh, ya. Representatif kita hari ini, kalau dekat sama orang omongan, tapi kalau dekat sama handphone, lidah kita itu juga WA kita, itu sama, ya. Hidup kita hari ini sama dengan mulut dan lidah kita hari ini, sama. Tergantung mau jadi apa hari ini. Saudara sekarang mau jadi apa hari ini? Coba, benar nggak firman hari ini? Kehidupan kita hari ini mau jadi apa kita hari ini? Tergantung lidah kita hari ini. Coba aja. Mau jadi apa hari ini kita? Mau jadi orang yang mau jadi orang sukses, mau jadi orang yang brengsek pun tergantung lidah hari ini. Coba benar nggak? Benar nggak kira-kira? Coba aja, ngomong aja serampangan, ngomong aja kotor-kotor coba. Di grup coba ngomong kotor-kotor aja misalnya. Masuk kumpulan-kumpulan yang enggak. Tapi di grup coba ngomong tentang firman terus. Pasti kumpulannya orang-orang sudah mengkategorikan kita pada oh ini pasti wong rohani. Nanti ya, mulutnya sudah memperkatakan kebenaran, sudah memperkatakan firman. Tidak berhenti di mulut, ya pelan-pelan nih, pelan-pelan. Lidah sudah memperkatakan kebenaran, mulut sudah mengantar pada kehidupan, ya. Yang ketiga, waktu ini soalnya cepet nih ya. Dengan lidah menjadikan kita seperti murid. Mulai masuk ke Yesaya 50 ayat 4. Saudara sudah memperkatakan kebenaran, ya. Arah saudara sudah menuju kepada kebenaran. Kemudian apa? Sudah menjadikan saudara seperti murid, bisa mengajar orang. Yuk. Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ada 3 langkah kan? 3 kali kan? Memperkatakan kebenaran, mengantar pada kehidupan. Saudara sudah punya itu semua. Saudara akhirnya jadi pengajar kan? Ya kan? Jadi pengajar kan? Masih kurang loh Mas ya. Saudara bisa ngajar orang, hebat. Harus disertai nanti belum sekarang. Ya, kita ini bisa ngomong. Sudah disertai Roh Kudus kan? Orang-orang yang dengan 3 kategori ini sudah disertai Roh Kudus kan? Memperkatakan kebenaran, hidupnya selalu ini, kata-katanya selalu mengatakan kebenaran, ya, yang mengantar pada kehidupan, mengajar seperti seorang murid. Sudah punya Roh Kudus belum? Hah? Harusnya sudah. Beneran. Lale bilang gini, ngomongnya pintar, kelakuannya enggak ya kok? Nah, tadi Charles bilang kayak jadi kelakuan, ya kan? Ternyata ini harus nyambung semua lagi ternyata, ya. Nyambungnya di mana? 1 Yohanes 3:18, ya.
ternyata nggak bisa berhenti, ya. Semua itu ada urutannya. Makanya setiap firman saling melengkapi, ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, Ya itu. marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Diminta lebih lagi nggak ini? Apa artinya ayat ini? Apa arti ayat ini? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Artinya apa sebenarnya? Nggak ngomong kok. Dengan tindakan juga. Artinya semua itu sangat penting. Lidah sudah mengantar semua, tinggal yang terakhir. Makanya sekarang kita ini kalau sudah diperlengkapi semua ya, tinggal satu, perbuatan kita dan lidah kita harus ditambahin satu, perbuatan dan tinggal laku. Makanya klop. Ya. Sekarang nih, belajar dari Kisah Rasul 2 ayat 4. Hanya satu oknum yang sanggup membuat kita itu bisa menguasai lidah. Makanya nih, kita belajarnya di sini. Kisah Rasul 2 ayat 4. Kisah para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu Stop dulu ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, ya kan? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. ya, terus Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. jadi Roh Kudus memberikan bahasa-bahasa lain. Pencurahan Roh Kudus pertama kali adalah orang bisa berbahasa lain. Tetap lidahnya loh bisa berkata bahasa. Terjemahan bahasa Inggrisnya. Ini Ci Inaga yang hebat. Atau Charles? Bahasa Inggrisnya Charles? King ya kan? And began to speak with other tongue, ya kan? Lidahnya lagi ya. And spirit gave them, ya kan? Jadi Roh Kudus Roh Kudus itu mengambil alih lidahnya untuk memperkatakan bahasa-bahasa lain. Orang itu nggak ngerti bahasa itu. Yang dipakai cuma mulutnya tok. Dia seakan-akan dia ngomong bahasanya dia, tapi yang keluar kan misalnya gini. Tiba-tiba Pak Juli bisa bahasa Madura hari ini. Orang yang mendengarkan, orang Madura mendengarkan, loh, Pak Juli kan orang Batak, kok bisa bahasa Madura? Itu pencurahan pertama kali. Ya, pencurahan Roh Kudus pertama kali. Orang itu apa yang dilakukan? Waktu kejadian domba, orang itu memperkatakan apa yang diperkatakan? Ayat 5-nya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Terus Ketika turun bunyi itu berkerumunan orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Ya, 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Temanya apa yang diperkatakan ayat 11-nya? Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa temanya? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Allah itu Roh Kudus nggak mungkin mau ngomong yang aneh-aneh. Yang diucapkan selalu tentang Dia. Kemuliaan hanya untuk Dia. Ini tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Artinya memuji Tuhan itu sendiri, ya. Kemudian Kisah Rasul 10 ayat 46. Saya nggak ngerti bahasa roh loh ya. Bahasa roh memang ada. Kisah para Rasul 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah.
Oke. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berbahasa roh dan memuliakan. Bahasa roh ini coba terjemahkan bahasa Inggris. Harusnya bahasa roh ini, ya kan? Speak with tongue. And jadi jelas ya. Ayat 45-nya dibaca dulu. Ayat 44 ya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45-nya. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan atas bangsa-bangsa lain juga, sehingga mereka berkata-kata bahasa roh dan memuliakan, ya kan? Speak of tongue. Orang yang menerima Roh Kudus pertama kali pasti lidahnya diambil alih dulu. Bukan bahasa rohnya yang diutamakan, bukan bahasa roh. Pasti lidahnya dulu. Gak mungkin orang yang diambil alih Roh Kudus lidahnya dikuasai Roh Kudus bisa memperkatakan makian, bisa memperkatakan umpatan, ya, di samping berbahasa. Nggak mungkin. Kenapa? Kita sudah tahu tadi. Karena lidahnya dikuasai. Musa ketika disuruh menghadap Firaun, Allah mempersenjatai dengan kuasa melalui lidah. Sehingga lidah itu punya kuasa yang luar biasa. Kenapa? Lidah bisa dipertajam seperti pedang. Firaun itu hanya dengan kata-katanya Musa. Kan Musa ngomong, ya kan, bebaskan, aku mau keluar. Itu semua dengan perkataan-perkataan, bukan dengan ini, ya. Jadi ingat, hanya satu oknum yang bisa menguasai kita, Roh Kudus itu sendiri. Dan ini yang betul-betul kita ini sekarang harus belajar banget. Kita akan malu kalau kita pinter bahasa roh tapi pinter ngumpat. Kita akan malu banget. Kita pinter bahasa rohnya itu indah banget. Sampai-sampai burung beo pun kaget. Kenapa? Karena burung beo pikir bahasanya indah, tapi ngumpatnya juga pintar. Ya. Itu bukan dari Roh Kudus, ya. Kisah Rasul 19 ayat 6. Ini mulai naik lagi sampai akhirnya muncul bahasa roh di Korintus, ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Coba dalam bahasa Inggris. Coba bahasa Inggrisnya. They spoke with tongue. Ya kan? Selalu kalimat ini lidah. Ya. Jadi lidah itu punya peranan begitu penting, Saudara. Yang kita mau konsentrasi di sini gini. Banyak orang bisa bahasa roh, tapi tidak banyak orang ternyata betul-betul memiliki Roh Kudus itu. Bisa atau tidak tadi? Memperkatakan kebenaran bisa nggak? Bisa. Ya kan? Menjadi murid tadi bisa nggak? Ngajar bisa nggak? Bisa. Tapi yang keempat, tadi yang satu, yang tiga tadi, perbuatannya bisa menyertai. Perbuatan itu ternyata juga harus, ya kan? Bisa seperti gajah. Makanya saya bikin gini, selama ini di gereja-gereja ngajarin cuma
transfer Roh Kudus langsung berbahasa roh. Tanpa kita mengerti bahwa ternyata Roh Kudus itu harus mengambil alih lidah kita loh. Lebih gampang mana? Berbahasa roh langsung dengan lidah kita dikuasai dengan 3 hal tadi. Memperkatakan kebenaran, mengajar kebenaran, dan hidup sesuai kebenaran. Lebih susah mana? Dengan langsung bahasa roh instan. Lebih susah mana? Hah? Lebih susah yang ketiga dan plus keempat tadi. Lebih susah. Ternyata Roh Kudus itu bukan barang yang murah. Tidak bisa ditransfer seperti yang banking, nggak bisa. Yang bisa ditransfer itu pemahamannya bahwa ada Roh Kudus hari ini. Itu bisa. Makanya sebenarnya ditransfer pada hari itu adalah pemahamannya. Dulu orang nggak kenal namanya Roh Kudus. Petrus, Yohanes, dan Paulus, ini loh ada Roh Kudus. Yesus sudah pergi, dia meninggalkan Roh Kudus. Pemahamannya ini yang ditransferkan. Sehingga orang, oh iya, ada. Dan mengaminkannya. Dan sejak itulah lidahnya dikuasai oleh kebenaran. Tanda pertamanya mengaminkan dan mempermuliakan Tuhan. Roh Kudus begitu mengambil alih lidah pertama kali, akan tercermin. Pertama kali mulutnya dikuasai, kemudian kehidupannya mulai terarah, kemudian menjadi pengajar. Itu urutannya jelas sebetulnya. Kita itu harus jelas memang memperkatakan kebenaran. Kehidupannya sudah mulai terarah setiap hari, ya kan? Kemudian sudah mulai jadi pengajar, sudah hebat nih, sudah klop. Diimbangi dengan apa? Baptisan api tadi itu, perbuatan kita klop, sehingga apa? Sudah menjadi satu kesatuan. Jangan sampai ketinggalan gitu loh. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 9. Sebetulnya ada bahasa roh ya, disebutkan di jemaat di 1 Korintus 14 ini. 1 Korintus 14 ayat 9. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. 10. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Jadi, ya, terus ya apa-apa. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Bahasa roh ada, silahkan dipakai, nggak apa-apa. Karena Paulus juga pada akhir ininya juga dia bilang nggak masalah. Mau ngomong bahasa roh juga silakan, asal untuk membangun. Ya, bahasa roh mau pakai silakan. Tapi yang diajarkan di sini konsentrasinya apa sih? Kalau saudara bisa berbahasa roh, tunjukkan yang real bahasa roh. Disertai dengan apa? Mulut yang memperkatakan kebenaran, yang menjadi pengajar, dan disertai dengan tindakan yang tindakan kita itu sama, sehingga klop. Jangan cuma apa, banyak hari ini kita bisa memperkatakan kebenaran, bisa menjadi pengajar, bisa bahasa roh, tindakannya nggak bisa. Masih ada keselip. Keselipnya apa? Masih bisa mengumpat, masih bisa ini. Coba, nggak mungkin kan? Roh Kudus yang sama, ada tinggal di mulut yang sama, lidah yang sama, memperkatakan berlainan. Berarti lidah bercabang kan? Bisa nggak? Roh Kudusnya yang sama ini, memperkatakan pujian. Bisa nggak dia maki? Kan nggak mungkin. Coba, bisa nggak? Pak Yusuf, bisa nggak? Memuji dan memaki bisa nggak? Dalam sekaligus? Hah? Bisa nggak? Muji dan maki bisa nggak? Nggak mungkin bisa. Saya belum pernah lihat orang muji dan maki itu. Gimana caranya? Muji plus maki nggak? Makanya mau muji, mau maki. Mau ikut setan, mau ikut Tuhan. Ya. Tema hari ini betul-betul kita sekarang ini, saya nggak menghakimi kok. Saya tidak menghakimi orang yang punya bahasa. Ya. Tapi kita balik pada firman. Betul nggak lidah kita
sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Kalau sudah dikuasai Roh Kudus, ya, perdalam dan perbanyak itu, dan makin erat dengan Roh Kudus. Kalau enggak, arah hidupmu ditentukan oleh lidahmu. Ya, orang yang lidahnya bercabang, ada firmannya enggak? Ada firmannya enggak lidah bercabang? Siapa yang lidahnya bercabang? Hah? Gak usah jauh-jauh. Siapa yang lidahnya bercabang? Hah? Kurang banter? Ular. Saudara mau disebut ular? Siapakah yang disebut ular dalam firman Tuhan? Hai kamu keturunan ular beludak. Siapa mereka? Kalau saudara mau disebut bercabang, bisa muji, bisa nyembah, bisa maki, saudara keturunannya. Firman itu sebenarnya gampang. Kalau mau khotbahin loh, apa yang dikhotbahkan sebenarnya kalau saudara baca, nggak ada yang dikhotbahkan sebenarnya. Tidak ada yang dikhotbahkan. Cuman kita tuh mengingatkan saja sebenarnya. Saudara baca sendiri bisa loh. Mau tahu keturunan ular beludak nanti? Mau tahu cabangnya? Saudara mau? Hah? Waktunya habis dulu. Sedikit aja ya. Kita cek ini. Betulkah ular beludak itu keturunannya ada dalam firman? Mazmur 140 ayat 3. Ingat ya, kalau orang lidahnya tidak dikuasai oleh Roh Kudus, ini jadinya. Mazmur 140 ayat 4. Mazmur 140 ayat 4. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk di bawah bibirnya. Bayangin, bisa nggak orang jadi ular? Ternyata buahnya. Kalau saudara tidak disertai Roh Kudus, saudara sebenarnya ular-ular itu sendiri. Ini loh. Ternyata nggak jauh-jauh amat. Firman itu kembali ke kita sendiri. Ini loh. Mereka ini siapa coba? Mereka di firman ini siapa coba? Ya kita ini. Kalau kita nggak dikuasai Roh Kudus, lidah kita ini untuk siapa coba? Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, sehingga mulut kita ini bagaikan racun. Mau tahu firman lebih serem lagi? Mazmur 58 ayat 3 atau ayat 4 di sini sampai 5. Mazmur 58 ayat 4. ayat 4 sampai 5. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Bayangin loh, kita itu dibilang apa dari firman ini? Orang-orang fasik, sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular, mereka seperti ular tedung tuli yang tuli menutup telinganya. Ini sudah ular, tuli, gak karu-karuan ini semua. Komplit. Sampai Yesaya pun catatannya apa? Yesaya ini lebih ini lagi. Yesaya 59 ayat 5 ya. Saudara kalau disebut keturunan ini ngawur di sana sebenarnya. Yesaya 59 ayat 5 ya. Yesaya 59 ayat 5. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Saudara itu jadi apa?
Bahane ulo. Bahane ulo bisa. Wis gak karu-karuan, makanya jangan jauh-jauh. Gak usah nuduh orang-orang. Kalau hidupmu, lidahmu gak dikuasai oleh Roh Kudus. Ternyata kita ini memiliki lidah yang bercabang, ya. Ini ada ayatnya lidah bercabang ini. Saya ini mau ngomong tapi sakno gitu. Bukan Bapak. Gak apa-apa ya. Boleh ya? Boleh ya. Bebas kamu cuma sendiri aja. Padahal ya kalau lidahnya Daud ya, Mazmur 45 ayat 2 coba, indah banget nih. Mazmur 42 ayat 45 ayat 2. Indah nggak coba? Coba. Lidahku adalah pena seorang juru tulis yang mahir. Bayangin. Tapi yang ini dari Amsal 10 ayat 31. Makanya kalau lidah sudah dipotong baru tahu rasa nanti. Bahasa roh tiap hari yang keluar. Ya. Amsal 10 ayat 31. Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerak. Kalau lidah bercabang dikerak, bisa ngomong. Tidak bisa. Itu tadi. Ngomong yang orang tanpa lidah, terus gak jelas-jelas. Ya. Kita sekarang evaluasi hari ini. TB ini, tiap hari saudara bergaul. Ya. Bahasa rohnya makin hari makin hebat. Harus disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan bahasa roh yang kita dapat hari ini. Ya, sesuai dengan apa yang kita Roh Kudus berikan hari ini. Kalau saudara bahasa rohnya makin banter, harus perbuatannya makin hebat lagi. Mengajarkan lebih hebat lagi pada orang-orang yang nggak bisa berbahasa roh mungkin ya. Kalau yang bahasa roh makin hebat harus bisa jadi pengajar lebih hebat lagi. Kalau bahasa rohnya yang banter tapi nggak jadi pengajar, curigai. Jangan-jangan ono cabangnya, ya, jangan-jangan ono cabangnya. Alfian, ya, harus loh ya. Kalau Pak Alfian bisa berbahasa roh hebat, tapi penuh dengan roh ketakutan. Dari siapa Pak cabang roh ketakutan ini Pak ya? Ya, ingat loh, Roh Kudus itu nggak pernah ada ngomong takut, itu nggak pernah. Tidak ada pernah firman tuh takut, nggak pernah loh Pak. Ya, hati-hati loh, kita sampai di sini aja. Roh itu roh semangat. Daud itu kecil, ketika musuh Goliat, dia tidak pernah berkata, aku takut. Ya kan? Tidak ada roh yang sama. Satu bilang takut, satu bilang berani, nggak ada. Roh Kudus pasti berani. Nggak ada roh ketakutan. Roh Kudus pasti bilang jangan khawatir. Nggak ada Roh Kudus bilang khawatir. Makanya lidah itu nggak pernah bilang bercabang. Ya. Yang bisa berbahasa roh banter roh. Sertai dengan perbuatan yang sama dan bahasa roh. Ya, yang bisa memperkatakan kebenaran, silakan perkatakan kebenaran, imbangi dengan perbuatan. Kalau enggak, lidahmu bercabang, ya. Terlalu kasar lah ini. Ini bahasaku tak pernah halus, aku gak wani banter-banter, ya. Soalnya ini kan bahaya ini lidah ini, ya. Pak Joni, nyanyi lagu tadi Pak Joni, ya. Saya doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih. Bukan maksud hati hamba-Mu Tuhan untuk menyinggung perasaan orang-orang, tapi kami mau Tuhan bahwa Engkau memberkatakan apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau kami mau berubah, kami Tuhan, lidah kami hanya memperkatakan kebenaran yang disertai dengan perbuatan yang sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Bapak, Engkau tahu isi hati kami, Engkau yang menguji isi hati kami, Engkau tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perkatakan. Kalau Engkau Tuhan mengambil alih hidup kami, lidah kami Tuhan yang pertama kali Engkau ambil alih. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama-Mu kami bersyukur, haleluya, amin.